Dulu emang ngoding bikin jebak kritik gitu kan? Oke, kalau dulu awal-awal programming itu bahkan di kampus ya, itu kita mulainya dari nulis di kertas. Codingannya tuh beneran ditulis di kertas pakai berapa lembar. Terus entah kenapa gimana caranya dosen tuh tahu gimana yang errornya. Padahal kita bisa aja gitu kan debuggingnya tuh di otak gitu. Halo semua, selamat datang di Gigs AI Podcast by Gigs ID. Dan seperti biasa, saya Seki yang akan menemani obrolan santai kita dan juga insightful dengan tema yang masih sama sebenarnya, tentang AI, tentang teknologi, tentang bisnis gitu ya. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal developers. Dan sekarang ini ada mas-mas yang keren ini ya. Kok gimana? Apa kabar kok? Halo guys, kenalin saya Arif. Biasa sehari-hari ngoding di GIS juga udah sekitar berapa tahun ya? Mungkin hampir 8 tahun di GIS. Biasanya ngoding dari ngoding mobile dev, terus Android dari Android, iOS sampai sekarang ya semua lah dikodingin. Gara-gara ada AI, jadi kita harus keep up ya. Keep up. Gimana cara belajarnya? Kan awalnya mobile, terus jadi kemarin backend gitu ya misal, terus ke web juga gitu kan. Iya. Gimana cara belajarnya? Atau tadi ngobrolin keep up gitu ya? Gimana tuh mas? Keep up-nya gimana caranya? Terus mungkin ada tips-tips untuk teman-teman semua untuk belajar. Oke. Mungkin dari backgroundnya dulu ya. Kalau dari backgroundnya sendiri, saya ini bukan programmer juga, jadi awalnya kerjanya serabutan gitu ya. Mungkin tadinya tukang masak, terus endingnya jadi tukang fotografer. Terus sekarang setelah jadi fotografer, saya kerjanya di bidang programming yang awalnya pun programmingnya juga dulunya web gitu ya, karena dari kampus diwajibkan untuk ngelakuin semuanya tuh full stack gitu, entah itu web development mulai dari front end, back end, terus endingnya ke mobile gitu. Terus kalau gimana cara keep up-nya, mungkin kalau dari dulu tuh selalu ngikutin yang lagi tren sih. Misalnya kalau dulu awalnya yang ngetrend itu web development atau web design, jadi saya belajar dulu di web design, terus kemudian datanglah Android development gitu ya, atau bikin aplikasi Android, terus juga jadinya belajar Android. Terus beberapa tahun kemudian ada iOS masuk, terus jadinya dia belajar iOS gitu. Jadi sempat Android dulu gitu ya, ke iOS gitu. Tapi kayaknya tadi sempat disebut masak gitu ya. Oh ya. Gimana nih ceritanya? Gimana? Masak terus ada fotografer, oke lah fotografer gitu ya. Tapi dari masak terus fotografer terus tiba-tiba developers gitu. Oke. Kalau masak sih dulu tuh awalnya saya pas SMA itu pernah kerja part time, jadi tukang masak di salah satu restoran fast food ya di Indonesia. Mungkin udah pada tahu mungkin apa yang warnanya merah. Jadi dulu semuanya merah. Oh iya, merah semua ya. Sambalnya juga merah ya. Kalau gimana? Iya. Ya pokoknya yang kakek-kakek. Jadi dulu mengawali karir di sana mungkin cukup lama juga, 3 tahunan sepanjang SMA itu kerja jadi tukang masak ayam gitu. Tapi udah mulai tertarik ngoding juga waktu itu atau? Nah, kebetulan memang waktu itu juga di sekolah udah belajar sih dikit-dikit tentang Python gitu. Jadi tahun 2011 itu mulai belajar Python, machine learning pada zamannya, untuk mempelajari tentang cara komunikasi dengan komputer gitu. Udah sih. Oh udah ya. Memang tertarik di komputer. Terus ke fotografer dan kemudian waktu pas ininya dibuat apa gitu ya. Waktu itu emang terpaksa atau dia terpaksa karena kurikulum atau emang ya udah seru nih. Iya. Sebenarnya kalau ketertarikan di web development tuh udah cukup lama sih. Mungkin dari SMP, mungkin zaman Friendster gitu ya. Wah ketahuan jadi umur. Jadi dulu di zaman yang Friendster ya,
Jadi dulu tuh ada platform kayak Facebook, bahkan menurut saya lebih keren dari Facebook karena dulu tuh kita kalau misalnya pakai Friendster itu halaman page-nya itu bisa kita custom sendiri, bahkan kita bisa nambah widget segala macam. Kita scripting sendiri kan ya. Dulu kayak zamannya emo gitu, masukin gambar My Chemical Romance, gambarnya gitu, terus ada masukin lagu segala macam. Nah di situ tuh kita udah belajar ngoding sebenarnya, walaupun kayak cuma basic HTML, tapi emang dari situ udah tertarik di komputer sih gitu. Oke, baru akhirnya tadi masuk di web developan, masuk lagi ke Android juga gitu ya. Waktu pas Android memang karena waktu itu juga lagi tren gitu ya. Ya sebenarnya Android itu baru masuk ke Indonesia juga pas waktu mulai belajar. Alasannya kenapa? Karena dulu pas mau beres kuliah itu juga ngelihat kan kayak lapangan pekerjaan yang paling dikit orang lamar gitu. Karena mungkin kan jadi kayak mikirnya, oh ini saingannya dikit nih, ya udah deh belajar Android aja gitu. Bahkan dulu pas waktu sidang di kampus, dosennya pun masih belajar Android, jadi kayak ada keuntungan juga di sana, kayak dosennya gak bisa nyalahin karena dosennya juga belajar gitu kayak. Jadi salah satu yang pertama kalau di kampus yang belajar yang bikin pakai Android. Terus sama dengan pas ke iOS juga sama. Kalau ke iOS itu setelah mungkin 2 tahun ngerjain pakai Android, terus ada project iOS itu susah banget kan katanya nyari programmernya zaman itu, dan ngelihat gajinya, kok lebih gede, lebih gede berapa juta lah gitu. Terus kayak yaudah deh kalau gitu sekarang nyobain juga belajar iOS, walaupun dulu tuh cuma bisa sesimpel kan zaman itu iOS pakai storyboard sesimpel drag and drop gitulah ya, belum responsif dan segala macam, tapi udah alhamdulillah bisa mendapatkan kerja di situ gitu. Jadi sebenarnya didorong juga oleh faktor lapangan pekerjaan ya. Iya betul. Kayak apa nih yang dikit saingannya ya. Memang itu trik juga ya. Iya. Sama kayak waktu tahun kita kuliah kan, nyari jurusannya. Nyari jurusan yang dikit peminat. Nah, ngobrolin tentang zaman dulu ya, atau mungkin zaman sebelum sekarang udah tren AI gitu. Di sini sebenarnya tagnya tuh dulu emang ngoding bikin jebol keriting gitu kan. Kita coba nostalgia sedikit kali ya. Dulu ngodingnya gimana, terus misalkan mungkin kalau orang bilang sebenarnya kan ngoding programming itu problem solving ya sebenarnya. Tapi kan nggak sedikit juga sebenarnya orang-orang yang ngoding tapi coba gitu ya. Zaman dulu sebelum ada AI, boleh diceritakan sedikit nggak mas gitu pengalamannya, terus kesulitan ya waktu zaman dulu pas menghadapi misal satu problem entah itu mungkin di logiknya atau mungkin view-nya gitu. Oke, kalau dulu awal-awal programming itu bahkan di kampus ya, itu kita mulainya dari nulis di kertas. Codingannya tuh beneran ditulis di kertas kayak berapa lembar. Terus entah kenapa gimana caranya dosen tuh tahu di mana yang errornya. Padahal kita bisa aja gitu kan debuggingnya tuh di otak gitu. Jadi dulu tuh memulainya di kertas dan emang dipupuk gitu ya sama dosennya untuk manually gitu tanpa nyontek sama sekali gitu. Entah itu banyak salahnya ataupun enggak, tapi kita diajarkan dari awal itu logiknya dulu yang benar, kayak ataupun basic-basicnya dulu lah yang paham, kayak pembuatan variabel, function dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya masih kepotong, tapi jadi sebenarnya kalau codingan yang ditulis di kertas itu esensinya adalah bukan compiling akhirnya ya, tapi lebih ke logiknya yang diajarin di kampus-kampus ya. Mungkin masih ada beberapa mahasiswa di sini yang masih tugasnya ngoding di kertas ya, tulis tangan. Sebenarnya esensinya bukan hasil akhir ya, tapi di sana kita belajar untuk logik dan critical thinking gitu ya. Betul. Jadi pun awal-awal kan pasti misalnya kita masuk kampus tuh belajarnya yang jadul tuh kayak C yang memang benar-benar harus semuanya
tertata dengan rapi gitu ya, bukan yang kayak sekarang kita misalnya modern kayak misalnya Kotlin di Android itu kan dia udah ada template-nya, ketika kita create new class atau new function itu udah jadi gitu kan. Kalau dulu tuh memang benar-benar awal-awal tuh ya semuanya ditulis dari awal. Pun tadi misalnya ngomongin copy paste gitu ya, copy paste juga nggak sepenuhnya benar gitu. Kalau kita nggak tahu apa yang di copy dan di paste itu juga pastinya error. Ya, gitu. Jadi dulu gimana, selain tadi ya mungkin selain copy paste kan juga banyak tuh meme-nya ya. Iya. Kayak the key that only programmer needs gitu ya. Command C dan command V gitu. Atau langsung C dan command V. Tapi itu jokes sebenarnya, tapi realnya kalau waktu dulu tentang waktu pas ngoding gitu ya, tentang bagaimana caranya mungkin ada function baru yang kita belum pernah hadapin gitu ya, atau logic baru yang kayaknya kita belum pernah nih gitu kan ya. Itu gimana cara discovernya? Oke, kalau yang kita belum pernah kerjain itu sebenarnya cukup sulit ya. Misalnya, tapi itu lebih ke teknologinya ya. Tapi kalau misalnya untuk logic dan lain-lain itu kan sebenarnya kita ngomonginnya tentang ya sebenarnya kayak formula lah. Dan itu lebih ke permainan di variabel. Tapi kesulitan itu muncul ketika itu ngomongin tentang teknologi baru. Misalnya kayak di Instagram Story itu kan dulu baru mulai implementasi filter gitu ya, filter muka diganti segala macam. Nah itu termasuk salah satu challenge yang dihadapin ketika ngoding dan ada teknologi baru. Nah ketika itu terjadi, itu bacanya sana sini tuh. Jadi pertama mungkin kita cari dulu library yang berhubungan dengan itu untuk iOS misalnya, udah ada atau belum. Nah kalau belum ada, berarti kita harus jump in lagi ke produk yang menyediakan hal tersebut. Nah terus itu dicari-cari tahu, ternyata Unity bisa gitu untuk buat filter ataupun AR ya, AR untuk diimplementasi di live kamera gitu ya. Nah dari situ baru tuh kita belajar tentang integrasi. Nah integrasi itu baru akan dilakukan secara manual ke mobile development-nya. Nah dari situ akhirnya kita harus mempelajari dua bahasa. Jadi ya waktu itu saya mempelajarinya Swift, terus ada Objective C sama C Sharp ya. Gitu. Nah Jadi itu sebenarnya poinnya problem solving lagi kan. Ya, kita nyari ini ada masalah nih, terus oke, kita coba cari alternatif solusinya apa aja, terus kita coba masing-masing, habis itu kita lihat kayaknya kayak ini nih caranya gitu ya. Dan balik lagi sebenarnya ide ada salah dan tidak ada benar kan ya. Ya lebih kayak gimana cara kita problem solvingnya, walaupun nanti seiring iterasi biasanya kita tahu ya efektifnya kayak gimana gitu ya. Jadi awalnya mungkin serabutan semua codingan coba dicampur, bahkan kadang projectnya jadinya banyak gitu ya, codingan yang nggak kepake. Terus yang penting jalan dulu gitu. Nanti kalau udah semuanya jalan baru kita cek satu-satu mana sih yang bisa dibuat lebih efisien gitu dari sebelumnya. Iya. Jadi sebenarnya akhirnya eksplorasi dan ya memang benar-benar tadi ya ngomongin tentang di awal itu kalau kita nulis code tuh sebenarnya problem solvingnya dan logiknya kan ya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman yang masih ngedumel gitu ya, karena ini kenapa sih gitu ya kan. Kalau sekarang mungkin karena dengan adanya AI gitu ya, kalau AI-nya nggak bisa jawab dia ikut tontok. Nah karena tuh bisa jadi kan AI juga dapat informasinya sebenarnya kan dari experience entah itu dari developer atau dari mana gitu, dia komplain gitu. Kita ngomongin tentang dulu nih gitu ya. Sekarang dengan adanya AI tentunya kita terbantu gitu ya. Betul. Entah itu dari sisi codingannya, entah itu mungkin pas brainstormingnya. Mas Adi sendiri gimana experience-nya dengan AI? Udah pakai AI sampai mana?
Oke, kalau sekarang ini kayaknya setahun ke belakang ini benar-benar yang namanya AI itu ngebantu banget saya dalam ngoding, terutama di mobile development. Sekarang saya pakai tools yang namanya Flutterflow. Nah, di Flutterflow itu selain kita bisa membuat aplikasi mobile dengan mudah, bukan cuma kayak drag and drop doang, tapi ketika kita mau membuat function dan lain-lain, itu dia sudah ada juga plugin Copilot-nya. Jadi ketika kita mau bikin sebuah function, kita tinggal prompting, menjelaskan apa yang kita butuhkan, hasilnya, outputnya seperti apa. Nanti dari dia langsung di-generate-kan dari situ. Jadi kalau yang dulunya kita harus buka Stack Overflow ya. Ya. Walaupun sampai sekarang juga kadang kalau AI-nya ngaco gitu ya, tetap harus baca forum Stack Overflow. Tapi kebanyakan beberapa solusi itu udah bisa di cover gitu sama AI, kayak merapikan kode, terus menambahkan dokumentasi, terutama dokumentasi itu jadinya lebih mudah lah. Yang tadinya memang PR banget ya buat developer, kadang dia bingung sendiri baca codingannya gitu kan karena terlalu panjang. Sekarang udah bisa disimplify dengan AI. Tadi menarik ngobrol-ngobrol soal ngaco berarti ya. AI yang ngaco gitu. Yeah. Apakah sepengalaman Mas Arif itu sering terjadi atau kadang-kadang aja gitu ya? Artinya seberapa powerful sih sebenarnya AI ini kalau kita ajak sebagai body gitu atau pairingan ngoding? Oke, sebenarnya ngaconya itu kadang ketika kita nggak ngasih contoh untuk output yang dibutuhkannya kurang lengkap lah, promptingnya lah, dari sisi promptingnya. Jadi kadang dia improve sendiri gitu, ngarang gitu kayak oh kamu butuh ini, padahal kayak kita cuma butuh satu output tapi dia misalnya ngeluarinnya banyak banget outputnya gitu. Nah dari situ mungkin dari sisi kitanya juga harus pintar-pintar gitu ya, ngefilter hasil dari prompting tadi gitu, mana yang kita butuhkan, mana yang enggak, itu masih perlu banget dicek. Karena kalau enggak, mungkin hasil yang kita butuhkan ada di sana, tapi dari sisi codingan itu overpower ya. Jadinya misalnya saya tuh cuma over engineering nggak biasanya? Iya, jadi kayak tadinya cuma butuh untuk ngasih output sebuah string gitu ya, tapi sama dia jadinya jadi data type yang begitu kompleks gitu dia. Dan endingnya ya nggak sesuai sih sama yang kita butuhkan, jadi ya perlu dicek-cek juga sih tetap. Oke. Tadi selain promptingnya di clearkan atau dirapikan gitu ya, tapi juga outputnya harus dicek lagi juga ya, gitu kan ya. Dan tadi case-case yang ngecek Stack Overflow itu biasanya case-case yang kayak gimana sih? Apakah memang yang ini kayaknya mentok nih AI-nya gitu ya, atau sebenarnya justru kita yang mentok ya? Oke, biasanya memang ada beberapa hal itu memang belum mencakupi gitu ya sama hasil dari AI itu. Jadi memang kita mungkin harus buka Stack Overflow untuk buka lebih ke forumnya gitu. Jadi ngelihat based on programmer needs-nya gitu ya, untuk case-case khusus itu harus gimana nih nge-tackle-nya kayak gitu, dan perlu ngobrol juga sih sebenarnya gitu. Jadi kenapa kita masih butuh Stack Overflow, karena kita masih tetap butuh ngobrol antar developer gitu. Oke. Menarik nih. Tadi kita udah ngobrolin tentang ngodingnya dulu gitu ya, mungkin banyaknya eksplorasi dan ngobrol juga sebenarnya dari Stack Overflow juga ya, tadi kita bahas juga tentang AI gitu. Nah dari poin-poin ini dan dengan sekarang makin canggih gitu ya AI, berapa persen AI itu ngebantu pekerjaannya Mas Arif gitu ya, instead of mungkin kayak baca liga dulu atau ngobrol atau lihat ke Stack Overflow atau bahkan ngobrol sama developer lain? Oke, kalau sekarang itu ya karena mungkin pekerjaan ngoding heavy-nya udah tidak terlalu banyak. Jadi kalau sekarang kan memang lebih banyak karena sekarang lebih ke sales engineer gitu ya. Jadi lebih banyak untuk membuat prototype dan lain-lain. Itu bisa jadi kayak 90% hasil dari prototype itu dari AI, dibantu AI juga gitu ya. AI juga gitu. Karena ya kebutuhannya belum secara detail dan custom gitu ya. Jadi kita hanya butuh untuk ngasih
gambaran dari aplikasinya, bahkan cuma diagram aja kadang, terus kita kasih ke AI-nya, kemudian ya udah itu bisa jadi sebuah prototipe yang bisa langsung dicek sama calon klien gitu sih. Oke. Tapi kalau menurut Mas Arief tuh di project nih ya, atau di produk lah gitu ya, di produk development, seberapa impactful dan seberapa kuat gitu ya, atau mungkin lebih kayak, atau sebelum ke impactful dan kuat gitu, seberapa valid ya mungkin ya, biasanya seberapa valid nih AI itu jadi alat bantu ataupun tadi code generator misal untuk produk. Oke, kalau misalnya kita ngomonginnya tentang di project development gitu ya, terutama kalau kita misalnya baru memulai untuk membuat project, terus kita mau bikin base code-nya atau base framework-nya gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu sebenarnya dari AI sudah cukup membantu, karena mungkin itu yang tadinya ya kita bisa mungkin makan waktu 3 hari untuk setup project. Nah, ini mungkin cukup beberapa menit aja projectnya udah bisa di setup dan kita udah bisa mulai untuk doing custom developmentnya gitu. Ini minimum requirement ya. Ya. Kita. Kalau e-commerce, kalau mau buat e-commerce tuh pasti ada ini gitu ya. Udah standar tadi ya. Gitu. Tapi ketika itu udah menuju ke custom development, integration dan lain-lain, itu kita perlu tetap manually ya, walaupun mungkin adalah AI ngebantu kita mungkin sekitar 30-50% dalam sisi mungkin dokumentasi dan juga merapihkan apa yang kita udah tulis gitu ya. Lebih efisien lagi ya. Ya betul. Tapi kita nggak bisa secara penuh untuk pakai AI di sana. Gitu sih. Oke, insight menarik. Dan itu tadi ya sebenarnya. Dan apa namanya, kata-kata kita antara tadi skill problem solving, tadi balik lagi problem solving dan logic dengan hasil AI juga tetap harus dikombin gitu ya. Betul. Oke. Ngomong-ngomong tadi soal balik lagi ke sales atau prototyping tadi ya. Menarik itu yang disebut vibe coding nggak, bukan sih? Iya benar. Jadi emang boleh jelasin nggak vibe itu? Jadi mungkin kalau kita ngomongin tentang vibe coding itu ketika seorang programmer dan AI itu kayak programmernya tuh jadi project manager gitu. Oke, jadi ceritanya ya si usernya orang aslinya jadi project manager. Ya, jadi di situ programmer bukan dituntut juga sih. Jadi lebih ke kayak kita harus level up dikit untuk jadi project manager, sehingga si AI itu dapat membuat output dari apa yang kita masukkan ke mereka atau promptingnya itu sesuai dengan prototype yang kita butuhkan gitu. Jadi di situ kayak lebih ngobrol, AI tolong bikinin base code untuk misalnya dari e-commerce ya, tolong bikinkan base code untuk e-commerce dong, requirement-nya ada halaman katalog, ada halaman scan QR apa dan lain-lain, card kayak gitu. Terus ada acceptance criteria-nya. Ya, acceptance criteria-nya. Jadi kayak misalnya validation dan lain-lain itu kita tetap lengkapi. Mungkin tapi dalam requirement ya bisa dibilang singkat dan padat gitu ya. Karena kalau misalnya kita dalam satu kali prompting tuh langsung banyak, itu nanti AI-nya juga bingung gitu. Jadi mungkin kita bisa biasanya kalau saya pribadi ngelakuinnya kasih dulu bentuk diagramnya seperti apa untuk dalam satu flow aplikasi itu kayak gimana. Terus end-to-end dulu berarti ya. End-to-end-nya udah disiapkan dulu, terus requirement app-nya, fiturnya ada apa aja, terus udah itu dulu untuk jadi base gitu ya. Betul. Nah nanti ketika udah jadi tuh base dan lain-lainnya, terus kita tinggal cek lagi dari hasil AI tadi apakah sudah berjalan cukup mencukupi untuk prototype itu atau belum. Kalau belum ya tinggal ditambahkan lagi misalnya halaman ini harusnya ada ini atau button ini actionnya ini gitu. Seperti itu sih. Oke. Jadi saya menambahkan tadi ya itulah gunanya kita mengetahui skill PO ya, jatuhnya jadi product owner atau project manager yang PM-nya gitu kan ya. Bagaimana caranya kita melihat sebuah hasil terus lihat kayaknya nih ada kurang yang acceptance kriteria-nya gitu ya. Akhirnya kita yang jadi tanda kutip PM-nya ya sebenarnya gitu. Nah, kalau mungkin
untuk hal-hal yang rada teknikal mungkin kayak pengen ada animasinya. Nah mungkin kita kasih tahu lah si AI-nya tolong tambahkan fake animation atau apapun itu yang masih berbau-bau teknikal lah kayak gitu. Oke. Oh berarti istilah-istilah teknikal juga sebenarnya bisa kita masukkan juga ya di sana. Iya, misalnya tambahkan navigation bar, tab bar, terus misalnya slide to left untuk animation segala macam tuh masih ada sih. Ya masih bisa ya ditambah. Seberapa kuat sih sebenarnya? Atau kalau kita ngomongin live coding, seberapa maksimumnya sekompleks apa sih? Wah, kalau yang bisa di internet gitu ya? Ya, oleh live coding. Karena kayaknya kalau lihat di sosmed gitu ya, kayaknya banyak yang masih lihat kayak live coding ini nggak akan bertahan lama nih, maksudnya nggak akan bertahan lama aplikasinya ya, live codingnya mungkin akan terus berkembang, tapi aplikasi yang digenggam oleh live coding itu kayaknya nggak akan bisa terlalu kompleks gitu kan ya. Itu valid nggak sih? Oke, nah itu kembali lagi sih bagaimana pengetahuan dari yang ngasih promptingnya, sama kita juga sebenarnya dengan vibe coding kita bisa integrasikan dengan codingan yang kita udah punya gitu ya. Jadi ya butuh kolaborasi sih. Sebenarnya yang terakhir saya buat bahkan udah bisa melakukan face recognition gitu, ataupun udah bisa ngebangun sebuah software POS gitu. Jadi kan itu lumayan kompleks ya. Padahal awalnya saya kira kayak vibe coding itu kayak cuma bisa bikin landing page atau website statis gitu ya. Tapi ternyata sekarang udah bisa bangun nggak cuma front end tapi udah bisa connect ke back end kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya kembali lagi ke yang nge-prompting atau usernya gitu. Oke. Dan berarti tadi kalau yang saya tahu apakah berarti bukan cuma skill PM nih gitu ya, atau skill ya bukan cuma sekedar skill PM yang sekedar tahu acceptance kriterianya dan fitur-fiturnya gitu ya, atau misal definition of dan yang misal nanti kalau ngomongin skill product owner gitu ya, tapi bisnis analis juga ya? Ya bisa juga gitu ya. Jadi karena ngobrolinnya bukan cuma satu titik aja gitu ya, tapi ngomongin tentang dari sini berdiri gimana sih biar goalsnya bisa sampai nih ke sini gitu ya. Karena semakin jauh langkahnya semakin kompleks pula kan si apps-nya atau si bangunan lah gitu ya, kurang lebih bangunan yang kita buat gitu ya. Nah dengan vibe coding sendiri sekarang tuh saking udah advance-nya kita udah bisa melakukan kayak modul by modul gitu. Jadi misalnya kita sudah punya modul satu pakai AI bangunnya, terus ada modul lain lagi, nah itu bisa diintegrasikan gitu. Jadi walaupun proyeknya kompleks itu bisa kita pecah-pecah gitu. Oke, menarik nih berarti. Nih kita jadi udah bahas banyak ya sebenarnya. Kayaknya apa yang sebenarnya vibe coding kita bahas terpisah atau mungkin ada teknisnya gitu mas? Bisa nggak kita buat sesi terpisah untuk teknis? Kayaknya kita bisa kolaborasi juga sebenarnya. Sudah deh. Ya mungkin nanti teman-teman boleh komen apa kira-kira kita mau bikin aplikasi yang lumayan advance gitu ya, pakai vibe coding mau bikin apa gitu, nanti mungkin kita bisa bikin kontennya bareng-bareng. Ya. Di sini ada tema tadi, sebenarnya tema kita itu adalah AI itu adalah sidekick gitu ya. Sidekick yang paling canggih nih buat developers gitu. Tadi juga kita udah sempat ngobrol bagaimana caranya AI menjadi sidekick yang lebih efektif gitu kan ya. Tapi mungkin aku coba balik lagi ke awal banget AI muncul gitu ya. Mungkin sekitar 2023 ya dulu. 2023 terus habis itu terus eksponensial gitu ya, dan semua orang kayaknya makin takut. Iya kan, semakin takut. Misal kayak teman-teman di art takut gitu kan ya, teman-teman dari developers mungkin takutnya karena akan menggantikan pekerjaan mereka gitu kan ya. Apakah memang seperti itu atau gimana sih sebenarnya dengan AI ya? Ya kalau menurut saya kembali lagi ya, gimana kita menyikapi ketika ada suatu tren baru masuk gitu ya. Kalau menurut saya pribadi
dari sisi AI ini bukan jadi musuh, justru jadi sahabat saya gitu. Hari-hari jadinya pakai AI untuk menyelesaikan pekerjaan hari-hari gitu ya. Karena toh AI juga nggak akan bisa menghasilkan output yang luar biasa kalau nggak ada orang yang Luar biasa juga. ya orang yang punya pengalaman dan knowledge gitu lah di belakangnya. Iya. Mungkin kalau yang masih ya biasa kita lihat hari-hari kan mungkin jadi hasilnya kayak bikin meme ataupun video-video lucu gitu kan. Tapi kan tanpa ada orang yang punya ide untuk bikin video itu, dia juga nggak akan Tiba-tiba ujuk hidup iya, yang video lucu gitu kan ya. betul. Itu juga dengan programming. Kalau misalnya yang melakukan prompting tidak punya pengalaman dari sisi app development, hasilnya pun juga tidak akan sebagus yang orang yang tidak punya pengalaman gitu sih. Jadi menurut saya AI ini jadi yang benar sih tadi, jadi programmer buddy ataupun bahkan mungkin jadi apa ya? Jadi teman hidup ya untuk ngelakuin pekerjaan sehari-hari gitu. Iya. Jadi tools lah, tetap jadi tools, nggak akan ngambil pekerjaan kita, malah mungkin jadi lebih produktif. Yang tadinya mungkin cuma bisa bikin satu aplikasi dalam 3 bulan, mungkin sekarang bisa bikin 9 aplikasi dalam 1 bulan. Iya, setuju. Dan sebenarnya kan kita semua juga kayaknya udah setuju gitu ya, bahwa posisi AI itu sebagai buddy, sebagai asisten, sebagai ya Jarvis. Ya, Mungkin ya kalau zamannya dulu ya mana ada sih Jarvis tiba-tiba hai Tony Stark, saya udah bikin ini loh, kamu inisiatif sendiri gitu kan. Iya. Tetap ada prompting biasanya kan gitu. tetap Tetap harus ada promptingnya, atau tetap harus ada instruction yang ada. Walaupun dia biasanya karena udah tahu kebiasaan kita, jadinya apa namanya, udah otomatis. iya udah otomatis gitu ya, atau membiasakan. Tapi poinnya sebenarnya kan lebih ke yang sekarang lagi dibicarain gitu ya, adalah ethics gitu kan ya. Nah, bagaimana sih gitu ya ethicsnya developers dalam menggunakan AI ini sebenarnya, kalau menurut Mas Arif? Apakah ada ethics tertentu yang memang harus dijaga lah ya mungkin sama developers? Karena kan kalau ngomongin ethics dan regulasi mungkin ya, karena kan di sini juga semuanya masih berjalan gitu ya. Di luar sana memang sudah ada beberapa poin-poin regulasi gitu ya, dan juga ethics gitu, tapi di Indonesia kan masih berjalan nih gitu. Berarti kan harus dari kita sendiri nih gitu kan ya, untuk yang ya harus kita sendiri yang jadi barriernya gitu ya, untuk tanda kutip menjaga ethics ini gitu. Nah, menurut Mas Arif tuh gimana sih? Ya, kalau dari saya pribadi sih lebih ke ketika kita menggunakan sesuatu yang dihasilkan oleh AI, itu kan tetap kita harus memahami ya apa yang udah jadi outputnya, dan kita juga harus tahu gimana nge-maintainnya gitu. Dan yang paling penting sih menurut saya dari sisi dokumentasinya. Jadi ketika udah jadi output yang kita dapatkan dari AI, itu bisa kita reusable ke depannya dan bisa dilanjutkan oleh orang lain gitu sih. Oke. Jadi walaupun dibantu sama AI jangan sembarangan juga gitu ya. Betul. Kita nggak bisa terlalu mentah-mentah karena menurut si CEO-nya ChatGPT pun jangan terlalu percaya sama AI gitu kan. Karena memang kalau misalnya kita perhatikan lagi, dia itu lebih banyak apa ya sebutannya, kayak menghayal, kayak nggak terlalu banyak halu ya. Terlalu hasilnya tuh terlalu halu, dan ya itu yang bikin kita bisa jadi berbahaya ya kalau misalnya kita nggak maintain ataupun monitor sendiri gitu hasil dari AI. Oke. Thank you Mas Arif nih. Jadi insight-nya adalah ya tetap memonitoring, tetap menjaga gitu ya hasil dari AI, karena ya lagi outputnya ya tetap kita sebagai manusia kan ya sebenarnya, atau sebagai programmer lah di sini kan kita. Karena dinilai adalah kerja kita. Iya. Karena ya tadi kalau misalnya hasilnya pure dari AI, entah itu skripsi, gambar, video ataupun program,
Kalau emang pure dari AI itu orang bakal tahu kalau itu emang oh ini mah buatan AI. Itu kan kita punya feel-nya gitu. Iya. Nah, tugas kita adalah untuk menghumanize hasil dari AI tadi. Oke, thank you Mas Arif. Dan kayaknya kita coba wrap up dulu kali ya, diskusi kita dan insight-insight tadi yang menarik sekali. Bahwa ya yang pertama mungkin kalau dulu zaman belum ada AI, kita banyak explore dan juga banyak ngobrol dengan developer gitu ya, banyak cari di forum lah ya gitu ya, forum ataupun bahkan research yang kita lakukan juga mungkin terbatas gitu ya, atau akhirnya jadi banyak yang coba dulu nih satu-satu gitu ya untuk menghasilkan sebuah solusi. Tapi sekarang dengan adanya AI sebenarnya solusi-solusi itu sudah dirangkum kan ya, sebenarnya sudah dirangkum dengan AI. Terus ya udah kita mau solusi yang mana nih? Ya. Dan balik lagi tergantung kitanya juga gitu ya, mengoperate AI-nya sebagus apa sih gitu kan ya, untuk menciptakan solusi yang kita pengen. Betul. Yang sesuai lah gitu ya dengan harapan kita gitu. Tadi balik lagi tentunya dengan skill kita juga gitu kan. Tadi juga Mas Arif sempat nyebut bahwa tetap skill developers itu yang utama gitu kan ya, itu yang justru basicnya tuh justru dibutuhinnya di sana gitu kan ya, untuk mengecek apakah hasil dari AI, walaupun memang tadi kita sepakat bahwa AI itu sebagai AI itu sebagai asisten kita gitu, atau mungkin sidekick gitu ya, sidekick kita, tapi tetap saja belum bisa menggantikan manusianya. Tetap ide-ide kita nih yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya, untuk menciptakan output yang mungkin tadi ngomongin tentang scalable gitu ya, output yang sesuai, output yang istilahnya rigid lah ya gitu kan ya, nggak disenggol dikit terus runtuh gitu ya. Gitu. Dan tadi juga kita sempat bahas tentang vibe codes, dan ya mungkin teman-teman kalau ada yang mau dibahas lebih dalam atau bahas teknisnya boleh di komen aja, nanti kita akan collab gitu ya. Mas Arif akan coba live mungkin gitu ya, kita coba live atau sama teman-teman yang lain gitu ya, untuk tahu, atau untuk Q&A mungkin gitu ya, kita buka live Q&A, kita sambil ngoding gitu ya, kayaknya seru juga gitu. Boleh. Dan dari Mas Arif ada closing statement nih. Oke. Kalau closing statement dari aku, mungkin kita harus beradaptasi ya sama kemajuan teknologi zaman sekarang. Dengan adanya AI, jangan anggap itu sebagai ancaman, justru jadikan itu sebagai tadi sebenarnya yang dibilang Mas Eki, sebagai body kita, sebagai hal yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Anggaplah AI itu sebagai hal yang bisa meningkatkan cara berpikir kita gitu, yang tadinya mungkin kita butuh berhari-hari untuk memikirkan untuk problem solving, dengan adanya AI itu bisa jadi tools yang mempercepat pekerjaan kita. Oke. Thank you banget Mas Arif, dan tadi juga benar ya closing statementnya bahwa ya ini sebagai body dan kita harus catch up, catch up dari teknologinya. Dari sekarang bahkan ada yang bilang bahwa kayaknya setiap detik tuh teknologi ada yang baru nih gitu ya. Oh iya, adanya AI ya. Oh iya, jadi semangat sebenarnya buat kita semua untuk bisa catch up teknologi, dan ini keren banget. Seru banget obrolannya, dan ya tadi balik lagi bahwa karena AI itu sudah cukup powerful gitu untuk membantu kita, baik itu kayak professional level ataupun personal level. Kadang-kadang kita mau masak sebenarnya tanya AI gitu kan ya, lagi galau teman ngobrol tanya AI gitu. Jadi ya mungkin teman-teman juga yang nonton bisa request mau topik apa lagi, atau kayak tadi misal kalau ada live coding atau topik-topik AI yang lainnya, boleh silahkan di request aja. Sampai ketemu di podcast saya selanjutnya, sama aku Seki dan bye. Thank you.